Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun giladun sidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Al-ayah. Puji syukur seraya senantiasa sama-sama mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala Azza wa Jalla. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, wali santri Pondok Pesantren Modern Arafah yang senantiasa kami banggakan. Alhamdulillah telah nampak hadir mendatangi undangan yang kami sampaikan, dan mudah-mudahan kumpulnya kita ini senantiasa sebagai tanda bukti yang nyata bahwa kelak kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikumpulkan kembali di alam mahsyar, dimasukkan lagi ke surganya Allah bersama-sama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sejak ta'dim dan tawakuf, mohon maaf apabila penyelenggaraan acara silaturahim tahunan ini banyak serba kekurangannya. Maklum tadi apa yang sudah disampaikan oleh Bakur yang ada di Pondok Pesantren Arafah. Jadi intinya tadi ya, Arafah terus terang ya, banyak yang mengusulkan kawan-kawan masukan-masukan melihat kondisi dan keadaan pondok pesantren yang sangat memprihatinkan dalam sisi fasilitas. Kami akui, namun hanya saja tadi sebagian sudah disampaikan bahwa kenapa Arafah bukan tidak bisa dan bukan tidak punya pakar untuk menjadi seorang pengemis intelektual yang berbentuk dalam layanan proposal. Tapi kami semuanya yakin bahwa kami di sini tidak berdiri seperti yang ada sekarang, tapi kami berdiri di sini, Pondok Maju di sini tiada lain. Kami yakin bahwa kami punya besan. Siapa besan itu? Besan kami adalah yaitu tadi adalah orang tua wali santri. Jadi kami tidak memandang Bapak hanya sekedar orang tua wali santri, tapi Bapak juga adalah sebagai besan Pondok Pesantren Modern Arafah. Kalau tadi disampaikan dan dipaparkan tentang sebagian yang ada kurikulum, sering orang tua bertanya kepada kami,
kapan buka dan ngaji kitabnya. Pesantren udah 1 tahun, belum anak menyentuh apa yang disebut dengan kitab kuning. Ini perlu adanya silaturahim tahunan biar antara besan ini tidak saling mencurigai. Adanya 1, kedua biar kita lebih dekat, lebih akrab. Apapun yang menjadi keluhan bukan hanya dilemparkan kepada pihak kami saja, tapi yuk kita cari buka solusi bareng-bareng sehingga kami artinya tidak merasa ya dipojokkan lah, disalahkan. Kita sama-sama. Kalau saya balikan, anak bapak bukan anak saya, ini bingung juga gitu. Makanya anak yang ada di pondok pesantren modern Arafah ini anak kita sama-sama dalam tanda petik untuk thalabul ilmi. Ada yang menyarankan tentang Arafah ini tadi buat proposal, yaitu tadi Arafah yakin Arafah akan maju dengan warganya sendiri, yakin, seyakin-yakinnya. Lebihnya lagi kita senantiasa selalu memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukti nyata Arafah berangkat dari nol. Ini khusus bagi yang orang tua santri baru ini biar mengenal. Arafah berangkat dari nol. Tidak ada yang seperti lembaga-lembaga pesantren lainnya. Kalau pesantren lainnya biasanya berdiri, sudah di belakangnya itu adalah yayasan yang mumpuni, siap menyediakan lahan lebar dan luas, siap mendanai untuk fasilitas, makanya langsung. Arafah tidak seperti itu. Ini perlu pahami bersama. Arafah hanya punya modal yang tadi, kesungguhan dalam melaksanakannya. Mudah-mudahan amanah dalam menjalankannya, cerdas yang mengelolanya untuk mengangkat, membimbing, mengarahkan anak-anak kita semua menjadi anak yang soleh dan solehah. Arafah tidak mengajarkan bagaimana menjadi berhasil seorang konglomerat, tidak. Arafah tidak mengantarkan anaknya menjadi seorang miliarder, penguasa dan lain sebagainya. Tapi Arafah berkehendak ingin mengantarkan putra-putri Bapak ini menjadi orang yang sukses kelak di akhirat. Sukses kelak di akhirat pasti akan sukses di dunianya. Beda dengan orang mengejar tentang duniawi, wallahu a'lam, akan sukses kelak di akhirat. Itu. Tadi pondok pesantren ini berdiri sudah 2000, mulai 2011. Yang awalnya SMP, Bintang Mandiri, jadi singkat dengan Bima. Dulu saya, kenapa tadi disampaikan dalam sayang pandang, saya adalah salah satu anak dari pendiri Pondok Pesantren Darussalam Kasemalang. Pondok Pesantren Darussalam Kasemalang didirikan oleh 3 serangkai kakek, ayahanda, kakanda yang sekarang jadi pimpinannya. Ke bawahnya termasuk saya dan lainnya. Kebetulan yang satu adinda tercinta, ya, yang sama-sama menopang kemajuan Pondok Pesantren Arafah ini, Allah telah lebih memanggilnya. Untuk itu sejenak saya memohon ridhonya, mengiringi rasa doa dengan iringan surat Al-Fatihah senantiasa kita tujukan untuk almarhum Kiai Haji Aum Jumar LC
Bian Kiai Haji Mu'alim Ul Hidayat bi barakati surah Al-Quran Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiraatal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita lanjut. Saya bahas sedikit tadi tentang kurikulum dulu. Ada, kalau saya perhatikan, kalau anak bapak ibu tamat 6 tahun di sini, kitab kuning anak baru ketemu setelah masuk kelas 2 kalau KTM. Kalau negaranya berarti kelas 8 baru buka kitab. Tapi buka kitab tersebut bukan hanya sekedar buka kitab anak bengong seperti halnya anak diberi mainan baru. Dia sudah ada bekal sebelum membuka kitab tersebut. Karena tadi ada tiap pagi diiringi disuruh hafalan tentang kosakata. Jadi anak begitu kitab dibuka, umpamanya kitab At-Tijan dibuka, anak udah tahu artinya, kata demi katanya udah dihafal. Jadi beda dengan dulu metodenya. Dulu pesantren, ya, kita ajar kitab apa? Ya kitab ini yuk kita belajar, beli, buka, kiai bacakan terleng, kita bingung mau ngartikan dulu, mau kasih harokat dulu, takut dites kan gitu ya. Mau ngasih harokat dulu, mau mengartikan dulu, sehingga bingung langkah. Akhirnya kalau kita lihat hasil pesantren yang dulu, buka bapak ibu ini kitabnya kalau nggak percaya, banyak semutnya, tulisannya numpuk sehingga tulisan asli kitab itu hilang tertutup oleh logat. Iya nggak bu? Iya. Terus hasilnya? Ibu yang jawab, saya yang perkuat. Betul bu, tidak ada hasilnya. Nah, di Arafah ini dibikinlah sebuah metode bagaimana cara cepat anak belajar membuka kitab, sehingga kitab apapun ke depannya, kalau 6 tahun, insya Allah nggak bakalan burang-burang amat. Ya. Saya selaku pengelola ininya, dulu sih yang rajin almarhum. Sampai kemana bawa laptop. Saya nggak ngomong, saya nggak nanya, saya percaya. Terus bawa kemana-mana, banyak saksi itu. Ya Allah, sungguh kesungguhan beliau. Belum ada tiaranya untuk memajukan Arafah. Tapi alhamdulillah ada beberapa kamus-kamus yang lahir. Ya, untuk membimbing, menuju, mengarahkan supaya anak-anaknya menjadi cerdas membaca kitab kuning. Beliau tidak ada alih fungsi. Saya nggak jauh dari laptop, nggak jauh dari komputer. Kadang-kadang nih orang kalau kemarin kebetulan ada musibah kaki dioperasi nih, ya alhamdulillah dioperasi di Pamanukan, kaki ada benjolan sehingga ini jalan juga kurang, ini baru kali ini, udah 3 bulan. Ulah khusus dokter spesialis bedahnya yang terpakai di Subang dipilih. Dan yang mengelola saya, yang guru nih dokter itu kebetulan mungkin ucap terima kasih kepada gurunya, saya sampai dibius itu sama murid saya. Diaping oleh dokternya murid saya. Di eksekusi ini ya alhamdulillah. Artinya ya itulah mungkin dah kodoknya Allah, takdirnya Allah gitu kan. Bahkan saya diundang untuk udah Pak Ustaz, Kiai Cirebon aja, saya kok yang ngurusnya, yang ngebedah, yang ininya terlalu jauh. Nah sampai saat ini bengkak lagi, saya sadar kadang-kadang tidur 2 jam itu terlalu lama. Buka lagi komputer, lanjut lagi, tidur sebentar, bangun lagi, gitu dan gitu. Untuk apa? Sekarang lagi digarap tentang kamus takrib atau takrib dengan Fathul Qorib, itu satu-satulah ada IKK itu kan. Nah, lagi digarap.
Nah, baru 1 jilid, kemungkinan dibikin 2 komus jadi 2 jilid. Terus apa yang diajarkan oleh Kabag saya ikutin, Kabagur itu. Ya, imritinya nanti saya akan tarjim lagi bersama dengan bagian penterjemah kitab yang ada di Arafah. Jadi ibu bapak jangan ragu dan jangan sangsi bahwa anak ibu bapak pesantren di pondok pesantren Arafah itu termasuk di dalamnya nanti akan dipelajari kitab kuning. Hanya mulainya itu dari kelas 8. Ya, kemarin saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu dipinta oleh anaknya untuk beli kitabnya nggak? Ya, lumayan Bu. Stok kitab kemarin itu sampai toko Dahlan bertanya, ini mau buka toko kitab apa gimana? Belanja sampai 7 juta kitab. Nah, ini untuk santri, untuk ini itu. Alhamdulillah. Sampai saya juga ditarik oleh Bakur untuk turun tangan, buka kitab kelas. Nah, saya nggak mau kelas tinggi, saya mau kelas berapa? 10. Artinya kelas 1 SMA. Kenapa? Karena kelas 10 di sini sama dengan kelas 1 SMP dalam pelajaran kepesantrenannya, Bu. Jangan salah, kelas 1 SMA itu sama dengan kelas 1 SMP. Cuma di sini ada competitive learning. Dia cepat, dia rajin, dia belajar sehingga dia bisa mengalahkan kelas 1, kelas 2, kelas 3 SMP. Paham ya? Jadi tadi dibilang benar, anak bapak, anak ibu cerdas itu benar. Cerdas, benar. Jadi saya nggak sulit menerangkan, nggak sulit menjelaskan, tinggal ngikutin. Yang terpenting tadi, modalnya udah bagus anak-anak. Saya yakin anak bapak ibu yang dikirim mondok di pondok pesantren Arafah ini adalah anak-anak putra ibu pilihan Allah yang betul-betul untuk pesantren di pondok pesantren Arafah. Karena apa? Pondok pesantren yakin di tetangganya pun ada. Dan tidak sedikit, ya, bahkan lebih banyak yang di luar. Orang memilih lebih baik di luar ketimbang di pesantren. Makanya saya simpulkan, anak bapak ibu yang mondok di sini adalah anak-anak pilihan yang mudah-mudahan menjadi aset ibu kelak di yaumil akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, Pondok Pesantren Modern Arafah berdiri 2011. Awalnya SMP, alhamdulillah masih ada saksi-saksi yang mengelola SMP. Saya dulu mengelolanya sanawiyah, Bu, aliyah. Jadi saya tidak tahu tentang SMP sama sekali. Saya 25 tahun kalau nanya tentang sanawiyah aliyah, saya nggak bakalan nanya kamus jalan dulu. Kalau ditanya SMP waktu itu saya buram. Kebetulan saya S2 punya kawan yang mendukung, saya panggil, bisa nggak saya mau mendirikan ini? Oke, saya nggak tahu, belum pernah nginjak kepada Diknas. Kebetulan diawali dari situ, ternyata masih family, masih saudara banyak yang ada di dinas. Akhirnya alhamdulillah jalan, ya, sampai awalnya berdiri SMP tersebut sekolahnya numpang di sekolah SD Kasemalang 4. Ditopang dengan saudara-saudara saya itu yang ada, alhamdulillah mendorong keinginan untuk mendirikannya Pondok Pesantren Arafah. Kenapa namanya tidak yang lain? Kok namanya Pondok Pesantren Arafah? Alhamdulillah waktu itu Allah panggil saya hajian. Singkat ceritanya, ketika di Arafah saya lagi buka baca Al-Quran jam 2 malam. Setelah selesai saya renungi maknanya, artinya. Yang lucu dan aneh terlintas di benak kepala saya, ingin mendirikan sebuah pondok pesantren. Melamun berkelanjutan,
menjelang tahrim, akhirnya saya menancapkan dalam diri saya itu bahwa pesantrennya yang akan dinamai dengan Arafah. Karena lihat Arafah itu semua yang udah berangkat hajian mungkin tahu, tidak mengenal warna kulit, tidak mengenal kaya raya, tidak mengenal negara manapun, di situ sama. Ini Arafah. Begitu pulang, ya, kumpul dengan saudara-saudara, ngobrol, saya tanya khususnya yang lakinya. Saya punya saudara 3, yang sekarang pimpinan Pondok Pesantren Darussalam, terus yang almarhum, terus saya ngobrol berdua, terus ditambah dengan adik ipar saya, itu kan, yang menjadi ketua yayasan, ngobrol tentang pondok. Ujungnya begitu saya tanya ke adik almarhum, cocoknya nama pesantren apa? Yang aneh di situ, beletuk nama yang sama. Saya cenderung namanya Arafah. Udah nggak pilih pandang lagi, saya juga sama. Ketika diminta di Arafah, saya menghayati sama. Saya juga waktu rumah. Akhirnya, ya udah, apalagi lillahi ta'ala la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Disitulah namanya Arafah sampai sekarang. Cuma perjalanan Arafah mungkin unik, ya tadi udah 10 tahun. Orang lain pesantren berdiri udah berapa kali bangunan, udah lantainya udah sekian, kita seperti ini ya tadi. Nawaitu kita bukan apa-apa. Makanya saya terus terang suka sedih kalau ada orang tua menarik anaknya, alasannya karena biaya. Terus terang, Pak Kiai, anak saya remaurism, mau pindah aja di tetangga. Kenapa, Bu? Karena biaya, pakai. Maaf ya. Ini yang paling menggetarkan hati saya. Saya terus terang ingat ke sejarah. Saya berdirikan Arafah ini wasilahnya, Allah kudratnya, tanpa memegang biaya. Yang jelas kesungguhan tadi, dakain wahirsin wajtihadin waktu zaman itu. Jadi ketika ada orang tua, loh Pak, Bu, logikanya kan begini. Anak Bapak pindah dari sini karena tidak atau kurang biaya. Logikanya emang di rumah dikasih makan apa? Beda enggak? Barangkali dikasih makannya umpamanya lain-lain selain nasi itu. Saya kira enggak. Jajannya sama, dikasih uang. Ya. Nah, oleh karena itu saya sampaikan, yuk kita sama-sama yang namanya dengan besan dan besan, yuk kita pikul bersama. Ya, pikul bersama. Saya kemarin, ya, ada anaknya, terus terang ya, ada anaknya udah keluar sana, ijazahnya masih di sini. Terus nanya-nanya, bagian keuangan ini ada tunggakan ini. Saya pikir ini udah lama, daripada hilang di pondok ini. Kita berurusan dengan hukum karena sebuah ijazah. Udah, kasihkan aja, ngapain kita pendam? Terus Pak, tunggakannya udah kasihkan. Insya Allah, Allah akan ganti yang lebih berlipat ganda ke depan dengan doa-doa kita semuanya. Makanya yang penting berdoa, jangan memberikan putus kecil hati. Anak ibu mau ditarik karena biaya. Oh, masih banyak. Saya tahu, Bu, masih banyak. Setengah tahun lumayan, setahun masih ada, bahkan setahun setengah ada. Tapi saya nggak usah kemukakan. Dan saya yakin, saya tanya ke anak, nah kamu makan tadi, makan, ini makan. Oh berarti anak bapak ibu masih bisa makan. Alhamdulillah, hadirnya orang tua santriwan santriwati di sini, Allah sudah takdirkan. Ada yang alhamdulillah rezekinya, ada yang lagi diuji dengan rezekinya. Itu semuanya kita baurkan di sini, maka istilahnya sekarang itu ada yang disebut dengan subsidi silang. Kalau seperti tadi ada yang transfer, saya tanya tadi seperti yang bukan
seminggu 5 juta, 6 juta. Sementara transfer itu terus terang ada yang 250, ya nggak? Ya aku aja Bu yang transfernya yang 100, ya nggak? Enggak ada nih transfer geblok 1 juta, enggak. Nah, sementara transfer itu ke bank, prosesnya yang namanya lembaga itu tidak bisa ngambil ATM seperti pribadi, harus ada ketua dengan bendahara. Nah, ya di sini mungkin pimpinan dengan bendahara pondok bring ke BRI ngambil uang 300, lucu enggak? Itu numpuk. Sementara anak sensitif di sini. Untuk mama udah transfer mana? Wah, diberi. Kayak Bang Emok aja kata saya. Aduh, ampun. Nah, ini. Ya, kita selaraskan ya. Untung Bu, alhamdulillah rezeki 5 juta seminggu taruh. Sebulan 4 nih 20 juta Bu. Saya harus mengcover. Saya nggak punya duit, nggak punya usaha. Tapi alhamdulillah, kalau saya udah berbicara tentang ekonomi secara logika, saya tidak bisa menjabarkannya. Itu hanya semata kudrat iradat Allah. Yang jelas, yang saya inginkan Bapak Ibu, kita jujur-jujuran aja. Yang ada jangan ngomong tidak ada, yang tidak ada jangan sok ngomong ada, itu aja. Gitu aja, seperti itu. Bapak seperti tadi, kenapa ini keran gini, saya ini lancar gini. Ya mungkin bagi ibu yang lancar bulanannya belikan kerannya sehari 2 hari udah hilang lagi Bu, gitu kan. Tapi ya kita gila gimana ya, saya bingung ngomongnya kalau dengan besan baik itu sulit. Makanya Bu saya harus dibilang ya, saya acara hari ini menyambut besan yang sangat saya hargai dan hormati. Sampai 2:30 Bu masih curat-coret ngecek. Saking saya mau kedatangan besan harus benar. Kita semampunya kerja. Ustadz geprak-geprak, ayo santri sama, gitu kan? Apa? Mau kedatangan besan yang terhormat. Dinding curat-coret semampunya, gitu kan? Itu. Ya maaf kalau seperti ini. Tapi bukan tidak mau, tidak ingin. Man aqrada faqad akramallah. Siapa yang memuliakan tamunya maka Allah muliakan orang tersebut. Itu yang selalu terpendam. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian. Di sini terus terang saya perlu juga melaporkan kepada besan. Alhamdulillah kemarin saya tanya anak yang tadi tampil itu kelas baru ya. Nah itu. Jadi jangan katakan kalau umpamanya bandingkan dengan tetangga anak ibu yang sekolah di luar sana, bulan Juli tanggal 13 udah belajar masuk, di sini masih kuyang koloyong, gitu kan? Sampai Juli Agustus anak belum fix belajar, bukan berarti tidak belajar. Buktinya tadi, sok aduin saya mau berani lah. Kelas SMP yang sekalipun di negeri udah berapa bulan, Juli, Agustus 3 bulan, suruh tampil seperti tadi, saya yakin mungkin. Tapi alhamdulillah itu bukti. Ya, itu bukti. Belum yang lama, sengaja gitu. Seperti maka jangan ragu lagi ya, anak kita di pondok ini belajar. Gitu. Jadi saya tanya, alhamdulillah anak bapak ibu jangan tongringrang tonggalibir lah bahasa Jepang nama gitu kan ya. Anak bapak ibu di sini udah bisa makan, alhamdulillah. Yang paling bahaya kan nggak bisa makan ya nak. Nah, dokter aja udah angkat tangan kalau sudah tidak mau pasiennya itu makan. Apalagi udah nggak mau diimpus pengganti konsumsi makan, wah. Tangan ke dokter. Alhamdulillah anak bapak ibu di sini udah bisa makan,
udah bisa mandi, gitu kan, udah bisa tidur, gitu kan, apalagi, ya, ngaliwat, kemarin ada usul ngaliwat, silahkan ngaliwat, sesuaikan dengan program yang tadi Bagur usulkan. Program Pondok Pesantren Aropa ini adalah 3/3 bulan itu ada yang disebut dengan komprehensif. Level 1, level 2, level 3, level 4. 1 tahun dibagi 4. Pasca itu mau yang ngaliwat boleh. Jangan sampai anak santri itu bisa ngaliwat ngerakeun. Gitu. Oh, lebih canggih lagi Magicom. Hebat. Gitu kan? Ya. Anak mau hiburan, silakan. Gitu kan? Itu programnya, makanya tinggal ibu-ibu siap enggak cicisnya gitu aja. Ibu siap enggak cicisnya gitu kan? Gitu. Anaknya udah semangat gitu. Nah, insya Allah pengurus ustadzah oke, siap. Seperti itu. Dengan harapan sekali lagi, kan? Harapan kita semua hadirnya anak-anak kita di Pondok Pesantren Modern Aropa tiada lain. Ini ada beberapa hal yang sangat selalu kita harus usahakan, karena orang sering berkata, kalau saya tanya, kira-kira bapak-bapak, ibu-ibu mau nggak menjadi orang miskin di dunia ini? Saya yakin sepakat semua tidak mau. Ya termasuk saya tidak mau menjadi orang miskin. Kebanyakan orang yang hidup di dunia ini menghindarkan anaknya itu menjadi seorang yang miskin. Sampai situ, ya nggak? Sehingga anaknya ditunjukkan sekolah sini, sekolah sini, sekolah sini, sehingga akan menjadikan anak ini menjadi dokter. Sekolah ini, sekolah ini, sekolah ini, sehingga menjadi anaknya menjadi seorang pengusaha, ya nggak? Karena saking takutnya mendengar kata miskin. Di sini kita kembalikan kepada ayat Al-Quran yang sering kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ini yang harus dijaga, satu ayat, jangankan se-Quran. Ya, kalau tadi orang menyekolahkan kemana-mana ingin terhindar anaknya menjadi orang miskin, makanya dengan susah payah kerja siang malam banting tulang untuk mengadakan biaya, jangan sampai cita-citanya tumbang di tengah jalan. Sampai situ. Yuk kita kaitkan dengan ayat ini. Seperti yang kita getarkan dalam hati kita, 2 kalimat syahadat, ya kan? Itu dasar kita, jangan lupa. 2 kalimat syahadat dibarengi dengan kata-kata raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasul. Jangan salah itu. Iman, Islam, ihsan. Awas, jangan dilepaskan itu. Itu pondasi hidup. Oleh karena itu, anak-anak di pondokan di kita ini tiada lain tujuannya. Jangan sampai kena menjadi seorang yang miskin. Miskin apa? Beda versi. Kalau tadi versi barat, ya, versi ekonom. Kalau versi kita adalah versinya ayat Al-Qur'an yang tadi saya bacakan. Udkhulu fis-silmi kafah. Maksudnya jangan ragu dan canggung masuk agama Islam itu. Untuk apa diantaranya? Menghindarkan kata
miskin. Yuk kita didik anak-anak, sama-sama kita perhatikan. Jangan sampai anak ini menjadi miskin akhlak. Atau miskin akhlak. Yang kedua, jangan sampai anak itu terkena miskin ilmu. Makanya kita berusaha banding tulang, ya, sebisa mungkin, sekuat mungkin, yuk kita topang bareng-bareng karena kita adalah sudah menjadi besan. Yang ketiga, apalagi miskin iman. Banyak kejadian di luar sana yang sudah tidak terkani dengan akal sehat. Karena apa? Imannya. Yang keempat adalah miskin ihsan. Artinya miskin ihsan secara singkatnya miskin cara bergaul secara etika akhlak Islami, baik tutur kata, perkataan, perbuatan dan lain sebagainya. Yang selanjutnya miskin takwa. Khawatir kita ingin menjadi punya anak solehah, miskin takwa ini mau bagaimana jadinya? Gitu. Yang selanjutnya adalah miskin jihad fisabilillah. Jadi paling tidak kita doakan seikhwan, seagama, seakidah kita yang lagi kena terpa musibah, paling tidak kita doakan bersama. Makanya di sini ada satu kegiatan yang disebut dengan tawasulan, tiada lain adalah saling doa mendoakan. Saya kira panjang dan lebihnya tidak akan ada ujungnya kalau berbicara keinginan. Oleh karena itu saya sekali lagi sejak tawakuf, apabila pelayanan memegang amanah yang Bapak Ibu berikan ini tidak sesuai dengan harapan, namun yuk kita duduk bareng, yuk kita bicara sama-sama untuk mencari kemaslahatan. Itu aja. Kalau ada yang hal-hal kurang baik, tolong itu konsumsi aja sebagai konsumsi keluarga. Kalau mau disampaikan, yuk sampaikan ke saya atau ke Pak Haji Umar atau yang lainnya, nanti biar kita cari solusi sama-sama. Saya dengar dan saya tahu kadang-kadang orang tua alhamdulillah dengan rezekinya dan kebaikan dari Bapak Ibu sekalian, kalau nengok ke sini ada buah tangan yang selalu disampaikan, saya terima. Tapi saya juga warning ke ustadzah dan ustadzahnya, jangan kau lihat itu anggap rezekimu, tapi ketika udah berbenturan dengan diselipin, jangan kau kalah dengan buah tangan yang pernah awak terima. Paham? Ya kan? Ikhlaslah, semua ikhlaskan. Kalau ada hal satu atau dua yang mau disampaikan mewakili dari orang tua sebelum saya amit turun dari mimbar, silahkan. Saya jawab, saya bisa jawab, saya jawab. Kalau tidak saya PR-kan. Itu aja, nggak usah ribet-ribet. Kalau sudah tidak ada, alhamdulillah. Sekali lagi intinya silaturahim tahunan ini adalah, ini penting, anggap dan ini merupakan sebuah ijab qabul. Ya, sebagian diterangkan dalam kitab yang maksudnya kurang lebih begini. Kalau kita mesantrenkan anak ke pesantren, itu harus ketemu dengan kiainya. Kenapa? Di situ penting ijab qabul antara orang tua calon santri dengan pengelola pondok, yaitu pimpinan.
Itu secara tidak langsung, Pak, Bu, itu adalah menyambungkan rawi ilmu yang nanti akan diberikan oleh pimpinan atau yang mewakilinya kepada anak bapak ibu. Kalau tidak ada ijab kabul, maaf. Jangan harap ilmu yang diterima itu adalah berkah barokah seperti yang diharapkan. Saya sampaikan, maaf, itu yang saya temukan. Makanya kenapa harus ada PO tahunan untuk menjembatani seperti hal-hal yang tadi nggak mau capek-capek membiayai, capek-capek berkorban menjauhkan anak yang lagi disayang, baru keluar SD udah dijauhkan. Terasa seminggu 2 minggu anak tersebut tidur masih di sampingnya, ya nggak? Terasa tendangan anak ketika anak tidurnya muter cekuk. Dengan lillahi ta'ala anak dijauhkan, dipondokan ke pesantren, tiada lain, tiada bukan ingin anak menjadi anak yang soleh dan soleha, berbakti kepada kedua orang tua, takwa dan beriman, selalu dalam artian selalu mencari ridhonya Allah. Saya terima ijab kabulnya, bahkan nanti anak ada ikrar ya, ada ikrar santri, biar ibu tahu ya. Makanya jangan ini, biar ibu tahu, saksikan khusus yang baru, anak nanti ikrar. Apa sih ikrar anak? Nah, nanti sekali lagi, gitu kan? Kalau tidak ada hal-hal lain, mudah-mudahan pertemuan silaturahim kita ini sekali lagi benar-benar tercetik, terenyuh dalam sanubari yang ikhlas, penuh dengan rasa lillahi ta'ala, sehingga langkah dan pikiran serta pengeluaran biaya yang sudah kita korbankan pagi ini benar-benar menjadi saksi bukti yang abadi kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.